Ini RFP-nya walaupun agak macet dan segini tapi tapi thank you so much yang udah nonton film ini, terima kasih sekali. Pengalaman apa yang saya bawa untuk film ini? Iya. Apa yang lo bawa dari semua pengalaman lo sekian lama berkarir dengan seluruh film yang luar biasa itu di peran Apa mas? Ranika ini? Sebenarnya salah satu yang paling menarik dari proses di dalam produksi ini adalah kembali ke hubungan fundamental antara karakter dan pemainnya. Mas Rudi di sini sangat percaya pada pemainnya, memberi ruang, memberi energinya full untuk pemainnya menciptakan sesuatu buat Mas Rudi. Dan sedemikian rupa seperti yang udah nonton yang ditangkap oleh kameranya Mas Rudi, dan teknik syutingnya juga nggak mudah gitu karena kita banyak one shot, kadang-kadang hanya one take, yang kadang-kadang gue ya ada kan pada satu lagi deh apa cus gitu kayak enggak. Jadi memang sebetulnya pengalaman pribadi apa yang saya bawa di sini adalah trust ya, sama letting go. Karena maksudnya bisa dibilang kan sebenarnya jadi aktor itu nomor satu yang harus kita bisa punya itu adalah the ability of the letting go, the ability to trust people. Karena begitu kalau sudah kita bikin, kita udah syuting nih, udah masuk editing, itu udah bukan milik kita lagi. Itu filmnya udah launching, udah bukan milik kami lagi, tapi milik penonton. Jadi apapun yang penonton akan serap atau nanti pelajari itu penonton. Jadi nomor satu di trusting people and letting go di sini sangat penting. Oke, thank you Asti. Itu dia buat tambah penasaran. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaan buat setiap masing-masing, tapi hari ini adalah acaranya untuk media. Saya mau persilahkan teman-teman media selain yang menggunakan baju orange di depan saya karena sudah dapat notes ya. Halo dulu yang nanya bang. Kasih kesempatan lain nanti abang terakhir ya. Otot dulu. Satu orang yang mau bertanya. Satu orang, atau kalau tidak gue nanya lagi aja. Oh, mau nanya? Silakan. Rasanya pas adegan yang di dalam ruangan antara Anda sama ini, satu adiknya berantem berkait golden scene banget. Gimana sih cara melatih chemistry-nya gitu untuk keempat pemainnya? Karena itu buat saya kayak berat banget sih ya. Ini kayak beneran banget, apalagi kayak semuanya keren juga gitu. Terus tapi artikulasi juga itu kayak itu aja sih. Dari siapa? Dari siapa? Oke. Manda. Iya. Gimana ya, kalau misalnya ditanya itu memang kita tuh memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Terus gimana aku sama Mbak Asti, kita sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik ke ibu, tapi kita sama-sama punya ego. Di situ kalau misalkan nggak ada itu, mungkin kita udah cakar-cakaran nanti. Di situ pasti ibu mencoba untuk selalu menenangkan, mencoba untuk kayak memberikan kasih di antara kita semua supaya kita tuh nggak membludak perasaan kita. Jadi sebenarnya film ini tuh ada di mana perasaan yang bertahan karena ada ibu di situ. Jadi lebih menghargai ada ibunya di sana. Gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Asti atau Mas Betty dan Mas tadi mau nambahin mungkin. Kalau buat lo sendiri sih, lo kan menjadi salah satunya laki-laki di poster itu ya. Ceritain juga sedikit dong pengalamannya production bersama dengan perempuan-perempuan ini. Apakah film ini bisa menjadi tempat juga untuk speak up buat para perempuan-perempuan yang katanya didominasi atau film ini didominasi oleh laki-laki katanya? Iya betul. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua sudah datang. Tapi sebelum jawab pertanyaan lo, gue mau ngelanjutin Silakan. Manda tadi. Silakan. Saya seneng banget Mbak bilang suka sama adegan itu, karena waktu syuting stres banget. Itu susah adegan itu, karena semuanya ada di situ. Adik kakak ini, ruangannya sempit, dan mungkin kalau teman-teman merhatiin detail, kamera works-nya kan agak kayak dokumenter gitu ya, satu shot gitu ya.
itu juga menambah tantangan dan semua emosinya tinggi kan di situ. Jadi waktu kita take ada yang nggak happy, Mas Rudi pulangnya kan dari awal tuh. Take kedua belum berasa. Itu gimana ya? Dan tadi kan Nasi cerita, Mas Rudi sangat membebaskan pemainnya untuk memainkan seperti apa dia mau. Itu plus minus. Plusnya itu ya kita bisa bebas berekspresi, punya ide sendiri. Minusnya ya itu kurang berasa, kasih yang lain. Mikir dulu. Kecuali kalau dikasih arahan detail jelas, itu juga enak tuh kayak gitu. Gue mau lo nanti tunduk kayak apa kayak gitu, itu juga enak. Nah gini kita ngerubung lagi berempat, mau kita kasih apa lagi nih? Ini adegannya panjang, emosi, dan ini adegan klimaks bisa dibilang. Jadi emang ini harus benar, bukan hanya benar secara teknis, karena teknisnya memang susah, tapi ya benar secara bagaimana penonton tersentuh dengan adegan itu. Jadi ya senang banget dengar pendapat Mbak tadi, karena memang itu hari yang cukup stres untuk melakukan adegan itu. Oke. Dan lu sendiri gitu? Mas Rudi gitu? Mas Rudi. Kalau saya tuh kebetulan saudara yang nggak mau rugi tuh gini. Kalau kita dikasih pemain yang bagus, mereka harus ngasih dong ke saya. Masa gue yang nyuruh? Iya dong, ya kan? Nah, saya berikan itu halaman bermainnya. Blocking aja nggak saya blok loh. Pesan mau apa? Mau patah mau apa? Ambil aku ikutin. Karena menurut aku, ketika mereka saya batasi, mereka terbatas nih. Oh jadi gue nggak boleh gini ya? Itu gini ya? Semua mereka udah terbiasa di blocking ya. Tapi ketika gue kasih halaman bermain yang luas, itu gue happy banget karena pertama mereka akan membuktikan sendiri bahwa sejago apa sih masing-masing kan gue nggak ada safety net, gue nggak ada alat penyelamat buat mereka kalau salah, kan langsung push semua kan. Terus dan dari situ gue bisa get the best of mereka, sisi mereka yang terbaik dengan aksi reaksinya mereka sebagai manusia, keajaiban spontanitas mereka bereaksi itu nggak bisa kita dapat kalau kita terlalu stabil. Reaksi mereka yang itu kadang-kadang kalau kita terlalu tulis itu nggak bisa, itu manusiawi banget tuh kan, nggak bisa kelihatan karena emosinya kan kadang-kadang ketika reaksi manusia itu terlalu diatur, manusiawinya hilang pasti. Nah mereka adalah manusia yang the best dalam bidangnya masing-masing di 4 generasi lagi. Kalau jadian satu ruangan gimana? Dia kan sembuh gitu loh. Iya kan? Itu kalau dari saya sih. Mungkin karena main juga sama Baim kali ya. Mas Baim. Lo di sini berperan sebagai Kevin dan lo juga perjalanan karir lo menambah berbagai macam profesi ke dalam CV lo, tapi at the end of the day lo kembali lagi untuk menjadi seorang aktor. Bahkan kali ini lo muncul, lo menjadi sutradara, lo jadi produser, tapi lo muncul di sebuah film yang bahkan lo nya nggak ada di posternya. Dorongan lo buat biggest drive untuk gabung di produksi ini? Sutradaranya juga sama semua pemainnya, cast yang udah. Apa yang lo dapatkan pada saat proses dan apa yang lo harapkan lo dapatin dari bergabung di proyek ini? Sebenarnya sih mau curi ilmunya ya. Oke. Jadi setiap director itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama Modal Matahari, Bintang. Pengen tahu bagaimana di direct, rasanya gimana. Dan habis itu saya aplikasi dengan baik-baik ketika saya dari gitu aja. Ya, jadi bukan cari duit, cari ilmu di sini. Iya. Oke. Mungkin yang paling muda di sini, maksudnya generasi yang paling latest adalah Hito sama Hana. Mungkin lo sendiri peran lo seperti apa, Hito dan juga Hana? Mungkin Hito dulu boleh diceritain. Ya. Jujur sebenarnya ini perdana kali aku masuk layar lebar. Wow, boleh berikan tepuk tangan dong buat Cesar Hito. Dan dikasih kesempatan waktu itu teleponan sama Mas Mono sama Mas Agung, sebutin ini karyanya Mas Rudi, ada Kristi, Mas Ahmad di sini, itu udah nggak pakai bikin panjang, itu jadi kebanggaan sendiri sih buat aku. Karena wow, sekalinya diajakin main film, isinya legend semua di sini, ya kan? Jadi udah nggak pakai bikin panjang, apalagi emang aku juga ngefans sama karya-karya Mas Rudi, ributin semua mulai dari ada apa. Nggak dibayar katanya gitu di sini. Apa? Nggak dibayar? Oh dibayar.
Enggak, pokoknya ini pun kalau nggak dibayar pun aku bakal ambil juga Tuh, karena memang salah Mas Agung ini. Salah tuh Mas. enggak. Tapi serius ini jadi apa ya? Aku ngerasa terhormat bisa ada di sini sama para legend-legend ini diajakin main bersama. Apalagi aku sempat sebelum aku cuti kemarin 2 tahun itu karena ada baby, aku dapat project tuh mainin sinetron, versi sinetronnya dari Badai Pasti Berlalu. Oke. Bareng Mami Nunu juga dan di situ karya besar dari Om Slamet dan Bu Kristi di situ. Jadi wah Menarik ya. hidup ya, Penasaran ya. Gak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Intinya benar-benar puji Tuhan, bersyukur bisa ada di sini, bisa dalam satu karya bersama para legend. Congratulations Hito. Hana boleh ceritakan pengalamannya bergabung